Halo teman-teman, kali ini saya ingin bercerita ya. Mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, sebenarnya Hilmi ini apa sih? Kok Pak Sony hipertensinya bisa sembuh, Pak Widarto WW efek after post COVID-nya bisa selesai. Hilmi ini obat atau apa? Nah, pertanyaan yang menarik. Kali ini saya akan menjawab semua itu untuk Anda. Jadi ceritanya begini ya. Tahun 2009, saya punya 2 jempol ini, kelingking dan jari manis. 2 jempol ini saya kesemutan. Kenapa? Karena saya waktu itu berat badan saya 130 kilo, mungkin sekitar 135. Dan tekanan darah saya 160 bawahnya 115. Mulai dari gejala ini. Dan saya waktu itu sadar, kalau saya berdiam diri dan saya stay pada kehidupan saya seperti biasanya, yang terjadi apa? Saya bisa stroke, saya bisa pecah pembuluh darah, padahal waktu itu saya barusan punya anak 2, masih bayi-bayi, masih lucu-lucunya. Saya bisa stroke, dan berbagai macam penyakit lain yang mengerikan, yang asal muasalnya cuma gara-gara gejala hipertensi. Apa yang bisa terjadi pada saya juga bisa terjadi pada Anda. Nah, waktu itu saya memutuskan saya harus berolahraga. Jadi waktu itu saya berolahraga, selama beberapa bulan saya berolahraga, akhirnya hilang, tidak ada kesemutan. Tapi memang saya waktu itu olahraganya sedikit ngotot ya. Setiap hari saya sepedaan minim 30 kilo dengan ritme yang cukup intensif. Oke. Nah, tapi setelah itu beberapa tahun kemudian istri saya meminta saya untuk diet. Saya berhasil diet menjadi 86 kilo. Dan waktu 86 kilo hipertensi saya hilang tanpa obat. Dan waktu itu saya berhasil membuktikan bahwa obesitas adalah salah satu pencetus hipertensi. Kenapa? Waktu saya kurus hipertensinya hilang. Tapi bukan berarti kalau Anda kurus Anda bebas hipertensi. Enggak juga. Saya punya pembantu kurus hipertensi juga. Kenapa? Tiap hari makan gorengan soalnya. Gorengannya gila makannya. Banyak sekali. Nah, lanjut ya. Singkat cerita, karena waktu itu saya juga dietnya ngawur, tubuh saya kelaparan, dan saya nggak nyaman sebenarnya dengan dietnya. Soalnya apa? Kita memaksa tubuh kita untuk kurus dengan cara yang nggak benar. Dan akhirnya rebound lagi 115. Nah, tapi untung ya belum balik 130 ya, masih 115, masih ada hasil 15 kilo berarti ya. Waktu bulan Juni tahun 2021 istri saya mengajak kita sekeluarga untuk diet. Dan waktu itu kita mencoba untuk mengukur, dan ternyata waktu itu saya beli timbangan Mi Body Scale yang bisa mengukur kadar lemak, kadar air, body fat, visceral fat, sama kadar protein. Dan ternyata saya yang 115 kilo, yang cabi ini, proteinnya kurang. Proteinnya sebenarnya butuhnya 16%, saya waktu itu cuma 14%. Bayangkan. Sufficientnya 16, saya masih kurang 2%. Itu besar loh. Saya harus makan 500 gram filet ayam selama 2 bulan. Baru sufficient ke 16%. Nah, berarti kalau kita lihat apa yang terjadi pada saya waktu itu, sebenarnya saya apa?
saya gemuk karena kelebihan kalori, tetapi saya kurang gizi. Nah, berlanjut kemudian, waktu kita diet, namanya COVID Delta merajalela. Banyak yang meninggal di mana-mana. Rumah sakit penuh. Nah, waktu itu apa yang kita lakukan? Kita mengurung diri di rumah. Kita tidak berani keluar-keluar. Kita bikin orderan dari rumah. Belanja pun kita pakai ojol. Jadi kita proses semua di rumah, tetapi kita tidak keluar rumah sama sekali. Kirim barang juga pakai ojol. Dan kita konsumsi vitamin itu banyak sekali. Dari A, B, C, D, E. Mungkin kalau sampai Z kita konsumsi juga. Dan waktu itu, saya menemukan satu hal. Ada satu jenis vitamin. Tapi memang waktu itu cuma satu tablet kecil gini ya. Waktu saya minum, karena harganya juga cukup mahal. Jadi waktu saya minum, tekanan darah saya itu turun. Sekitar 10 poin. Setiap kali saya minum, selalu turun 10 poin. Tetapi waktu itu kejadiannya cuma sekitar 3 minggu. Dan waktu itu baru saya menyadari satu hal, teman-teman. Kalian masih ingat salah satu penyebab hipertensi? Nah, ini teman-teman. Kalau kalian masih ingat, misal ini pembuluh darah kita. Dokter selalu bilang bahwa yang namanya pembuluh darah, kalau Anda semakin tua, dia akan semakin mengeras. Kenapa? Karena faktor penuaan. Siapa yang bisa menghambat faktor penuaan? Tidak ada. Semua orang pasti akan tua. Dan jika dokter aja ngomong seperti ini, berarti Anda harus merelakan bahwa diri Anda akan dicap sebagai hipertensi. Tetapi, waktu saya menyadari, kenapa waktu saya minum vitamin itu, ternyata vitamin yang saya minum waktu itu, dia berfungsi untuk membuat pembuluh darah saya ini menjadi lebih rileks. Sehingga waktu dikasih tekanan, diameternya otomatis akan membesar. Sehingga tekanan akan berkurang. Jadi kayak misalnya Anda main semprotan taman, kalau Anda tekan, dia akan jauh, tekanan tinggi. Kalau Anda buka, selangnya, lubangnya full, tekanannya akan lebih rendah. Sama. Jadi waktu itu, saya meminum vitamin yang bisa membuat pembuluh darah saya menjadi rileks. Nah, waktu itu saya berpikir, teman-teman, karena vitamin yang saya beli itu mahal dan dari luar negeri, kenapa kita nggak bisa dapat vitamin itu dari makanan? Indonesia ini kaya sekali akan hasil alam. Mau dari sayur-sayuran, buah-buahan, kita semua ada. Nah, tetapi waktu itu saya mempelajarinya dari sayur. Kenapa? Kalau dari buah, dia ada faktor gulanya. Soalnya kalau terlalu banyak gula juga nanti dia akan membungkus lever dan nanti akan menjadi problem juga jika Anda mau kurus. Nah, waktu itu saya mempelajari, ternyata kita tidak cukup makan vitamin. Simple. Karena makanan kita begitu kena suhu 50-70 derajat, partikelnya, vitaminnya itu akan rusak. Dan kita tidak cukup kuat tiap hari untuk makan sayur mentah. Siapa di sini yang kuat makan tiap hari sayur mentah? Apalagi kalau saya tantang. Sanggup nggak makan sayur mentah tanpa dressing? Sebab kenapa? Sayurnya sehat, dressingnya mayonnaise, Thousand Island, yang enak-enak itu. Kuat nggak Anda makan yang balsamic type tiap hari?
Nah, belum lagi ribetnya, nyucinya, apanya, preparingnya, ribet sekali. Tapi gimana supaya caranya praktis? Waktu itu saya mulai meriset ya teman-teman ya, nggak gampang memang. Jadi sayuran itu saya harus tiap hari saya riset, saya belanja di pasar, saya nyoba. Bayangin ya, sayur itu 5 kilo, kalau buang batang cuma tinggal 2,5, 3 kilo. Kadang ya 2,5 kilo. Berapa kilo gitu cuma dikeringin ya cuma jadi 100-200 gram. Jadi susutnya banyak sekali. Nah, tapi akhirnya saya berhasil. Jadi setelah beberapa bulan, 3 bulanan, akhirnya lahirlah Kaya Anak Bangsa, Hilmi. Kaya Anak Bangsa yang berhasil menyelesaikan hipertensi saya. Tapi pertanyaannya balik lagi. Apakah Hilmi obat hipertensi? Enggak. Hipertensi ini sebenarnya yang di tubuh saya hilangkan dengan Hilmi karena apa? Karena saya nggak cukup gizi. Makanan saya kebanyakan salah. Dan jika Anda menderita hipertensi, kemungkinan besar juga karena Anda tidak cukup gizi. Anda salah makan. Coba, kapan terakhir Anda makan sayur mentah? Atau ya, apapun yang mentah, yang tidak kena suhu 50-70 derajat? Jarang bukan? Nah, teman-teman, Hilmi bukan obat. Tapi Hilmi membantu kita untuk supaya tubuh kita mendapat cukup vitamin. Supaya apa? Dia bisa sehat. Enggak cuma di hipertensi. Masih banyak sekali penyakit lainnya. Saya masih eksplor terus. Kebetulan yang saya sudah selidiki dan yang memang terjadi sama diri saya itu adalah hipertensi. Jadi saya masih belum punya acuan yang lain. Kebetulan mama saya penderita diabetes, tapi dia baru mau minum Hilmi. Padahal saya sudah minum tuh 6 bulan. Mama saya baru mau minum 1 bulan terakhir. Mama saya sendiri aja nggak percaya sama saya. Lama baru mau percaya. Tapi HbA1c-nya mama saya dari 10 sudah turun menjadi 8. Minum 1 bulan. Dan kemarin ada salah satu teman saya yang sudah minum Hilmi 3 bulan. Jadi dia, waktu awal saya kasih juga untuk tes percobaan. HbA1c-nya juga sudah turun dari 10, menjadi 6. Saya sangat berharap ke depannya Hilmi bisa membantu kita semua. Jangan sampai yang namanya sakit itu gara-gara kita itu salah makan. Benar enggak? Kita harus investasi dong pada apa yang paling berharga di dunia ini. Apa? Properti, Bitcoin, saham. Enggak. Kita harus invest pada tubuh kita. Kenapa? Jika tubuh Anda sakit, habis semua. Oke teman-teman, semoga kedepannya Hilmi bisa menyehatkan kita semua. Sampai jumpa.